Hai guys, selamat datang di channel Donghua Animasi. Kali ini Mimin akan memberikan spoiler Battle Through the Heaven Season 5 episode 114 part 1. Tanpa banyak basa-basi, kita langsung saja ke pembahasan videonya. Kedatangan tiba-tiba pasukan besar dari lembah sungai es mengepung kota Y menimbulkan kepanikan di seluruh penjuru. Tak seorang pun mengerti siapa yang bisa memaksa salah satu dari 3 lembah besar untuk turun tangan dengan kekuatan sebesar itu. Serahkan wanita beracun dan kelompoknya, atau klan Y akan dihancurkan hari ini. Suara tua didorong oleh Doji yang kuat, bergema di seluruh kota, menggema jelas di telinga semua orang. Wanita beracun? Jadi mereka datang karena dia? Desas-desus di dalam kota pun seketika mereda. Beberapa warga merasa lega, meskipun kota mereka dikepung. Lembah sungai es mungkin tidak akan menyakiti mereka selama tak ada yang bertindak sembarangan. Di udara, beberapa sosok berjubah putih tiba dan berhenti, menatap dingin ke arah klan Y. Pemimpin mereka adalah Tianze, yang sebelumnya kabur dengan memalukan dari Tianhuo Zunze. Ia bersama beberapa sesepuh lembah sungai es yang sangat kuat, serta seorang laki tua berambut putih dengan senyuman hangat di wajahnya. Bahkan Tianze tampak takut saat melihatnya. Dia Tianze, dari lembah sungai es, tapi siapa orang di sebelahnya? Bisik seseorang. Itu tetua pertama lembah sungai es, Tian Shuangzi. Dia sudah mencapai tingkat Dozun 10 tahun yang lalu. Mereka benar-benar serius kali ini. Di dalam klan Y, suasana pun menjadi tegang. Semua anggota terutama Yezong dan para sesepuh merasa ketakutan. Kapan klan Y kita pernah menyembunyikan wanita beracun? Seseorang sesepuh bertanya dengan cemas. Pikiran mereka terarah ke Xiaoyan dan kelompoknya. Sementara itu, Xiaoyan mengangguk pelan. Masalah ini tanggung jawab kelompokku. Klan Y tidak akan terseret. Dia memandang Tianhuo Zunze dan berkata, Pak Tua Yao, beranikah kau menghadapi mereka bersamaku? Tianhuo Zunze pun tertawa ringan. Aku pernah menghadapi elit Doseng. Ini tak seberapa. Xiaoyan pun tersenyum menatap langit di mana sosok-sosok lembah sungai es berkumpul. Semangat api Xiaoyan pun membara. Lantas ia berkata, mereka harus membayar harga mahal jika ingin menghancurkan kami. Dengan langkah mantap, Xiaoyan melayang ke udara, berhenti di hadapan Tianze. Kau kabur cukup cepat terakhir kali. Sekarang kau bawa bala bantuan? Tianze mendengus. Lantas ia berkata, bocah, kali ini tak ada yang bisa menyelamatkanmu. Namun, sebelum Tianze sempat bertindak, kabut hitam muncul di kejauhan, diiringi tawa dingin. Suara pun terdengar. Xiaoyan, sudah lama tak bertemu. Wajah Xiaoyan seketika berubah, mengenali sumber suara itu. Pelindungku, katanya dengan penuh amarah. Xiaoyan menatap dengan penuh niat membunuh. Tianze terdiam sejenak, tampaknya menyadari bahwa Xiaoyan memiliki dendam lama dengan aula jiwa. Bukan niat membunuh yang buruk, jauh lebih kuat daripada dirimu yang dahulu yang hanya mengandalkan kekuatan orang lain, ujar pelindung Wu sambil tertawa dingin. Xiaoyan pun mengendalikan amarahnya meskipun tangannya gemetar. Kamu pantas mati, ucap Xiaoyan dengan serak. Pelindung Wu hanya menyeringai. Lantas ia berkata, yang menentukan hidup dan mati bukanlah kamu. Bahkan Yao Chen pun pernah aku tangkap. Xiaoyan tak lagi berbicara. Boneka iblis bumi muncul di sampingnya memancarkan cahaya perak. Boneka? Setelah bertahun-tahun, kamu masih mengandalkan kekuatan luar? Tianze menyindir. Pelindung Wu tertawa menyeramkan. Tangkap saja anak ini, biar kubereskan bonekanya. Xiaoyan tetap tenang, meski kekuatan pelindung Wu kini setara dengan Dozong bintang 8, namun dendam lama membuat Xiaoyan tak mundur. Sesaat kemudian, rantai hitam tiba-tiba melesat ke arah Xiaoyan. Akan tetapi, dapat dengan mudah ditangkis dengan pedang penguasa beratnya. Nyala api giok di sekitar penguasa itu menghanguskan rantai-rantai hitam. Pelindung Wu yang marah segera menyerang dengan tombak rantai besar. Xiaoyan membalas dengan serangan penguasanya yang menyebar, memotong udara. Keduanya bertarung sengit saling serang dengan kekuatan yang luar biasa. Pelindung Wu tersenyum mengejek ketika melihat Xiaoyan yang gesit seperti monyet. Apakah ini kekuatan yang kau andalkan untuk datang ke dataran tengah?
hanya lelucon jika kau ingin menyelamatkan Yao Chen dengan kekuatan seperti ini. Cahaya perak melintas di langit saat Xiaoyan muncul beberapa meter jauhnya. Tak memedulikan ejekan pelindung Wu. Dengan senyum tajam, dia membentuk segel dengan kedua tangannya. The Skyfire 3 Mysterious Cheng perubahan pertama, seru Xiaoyan. Nyala api hijau melonjak dari tubuhnya, lalu dengan cepat terserap kembali. Aura Xiaoyan melonjak drastis. Pelindung Wu mengeluarkan tawa dingin. Teknik rahasia tak ada gunanya. Namun di sisi lain, Tianze yang berdiri di sampingnya terkejut. Itu adalah Skyfire 3 Mysterious Cheng dari Burning Flame Valley. Bocah ini berhasil menguasainya. Wajah pelindung Wu mulai menunjukkan sedikit kekhawatiran. Tenang saja, teknik ini mungkin bisa menambah kekuatan 3 bintang, tapi itu tidak cukup untuk mengalahkanku. Segel tangan Xiaoyan kembali berubah. Gelombang api tak terlihat meledak di tubuhnya. The Skyfire 3 Mysterious Cheng perubahan kedua, ucap Xiaoyan. Aura Xiaoyan semakin meningkat, mendekati level bintang 6. Ekspresi Tianze dan pelindung Wu berubah drastis. Bocah ini memiliki 2 jenis api surgawi. Tianze berseru penuh keterkejutan. Tidak heran kekuatannya meningkat pesat. Namun, pelindung Wu masih meremehkan Xiaoyan. Meskipun begitu, itu tidak akan cukup untuk menyelamatkanmu. Di saat segel tangan Xiaoyan berubah untuk ketiga kalinya, nyala api putih menyala terang dari tubuhnya. The Skyfire 3 Mysterious Cheng perubahan ketiga, ucap Xiaoyan kembali. Aura Xiaoyan melonjak tajam. Kali ini melebihi ekspektasi pelindung Wu dan Tianze. Wajah mereka memucat saat mereka merasakan kekuatan Xiaoyan yang mendekati level Dozong bintang 7. Api putih yang pekat tiba-tiba melesat dari tubuh Xiaoyan. Namun, api itu segera ditarik kembali, menyusut kembali ke dalam tubuhnya dengan kecepatan secepat kilat. Setelah api itu menghilang, aura kuat perlahan-lahan meledak dari tubuh Xiaoyan, seolah-olah baru terbangun dari tidur panjang. Ruang di sekitarnya mulai bergetar akibat kekuatan besar yang memancar dari dalam dirinya. Xiaoyan berdiri di angkasa, wajahnya memerah, sementara matanya yang hitam pekat tertutup oleh energi yang liar dan buas. Perasaan sengit ini membuat terkejut. Dia tidak menduga bahwa gabungan 3 api surgawi bisa menciptakan energi sekasar itu. Xiaoyan dengan susah payah mengepalkan tinjunya. Tubuhnya menjadi kaku karena energi yang membanjirinya. Kekuatan itu bertahan beberapa saat sebelum dia akhirnya mampu menyesuaikan diri. Perubahan misterius 3 langkah ini benar-benar luar biasa, gumamnya. Tubuh Xiaoyan perlahan-lahan menyesuaikan diri dengan energi liar tersebut. Bahkan dia tak dapat menahan diri untuk menghela napas lega. Jika bukan karena tubuhnya yang telah ditempa oleh banyak harta karun alam, mungkin dia sudah lama terhancurkan oleh kekuatan itu. Bukannya menambah kekuatan, bahkan dia bisa terbunuh oleh kekuatan yang sebesar itu. Tak heran, Tang Zhen memperingatkan agar tidak menggunakan perubahan 3 langkah kecuali benar-benar diperlukan. Gumam Xiaoyan merasakan kebenaran dalam nasihat itu. Dia pun mengepalkan tinju perlahan, merasakan energi yang mengalir dalam tubuhnya. Dengan senyum tipis, dia berbicara. Namun, setelah menahan rasa sakit, kekuatan ini terasa luar biasa. Tentu saja, peningkatan kekuatan sebesar ini membawa resiko yang besar. Namun, tubuh Xiaoyan yang kuat membuatnya mampu menahan dampaknya. Jika tidak, ia bisa saja membutuhkan waktu setengah tahun untuk pulih. Perubahan drastis dalam aura Xiaoyan menarik perhatian Tian Huozunze dan Tian Xuangzi, yang kini berhenti bertarung. Tian Huozunze tersenyum, mengangguk kagum. Bocah ini benar-benar penuh dengan kejutan, gumamnya. Tian Xuangzi di sisi lain hanya mengerutkan kening sebentar sebelum mengabaikan situasi itu. Bagi dia, meskipun Xiaoyan menunjukkan potensi besar, ia tidak akan menjadi ancaman nyata sebelum mencapai kelas Dozun. Namun, Xiaoyan tak peduli dengan pandangan para tetua itu. Setelah tubuhnya terbiasa dengan energi liar di dalam dirinya, ia mengangkat penguasa Xuan miliknya. Lalu, ia berfokus pada pelindung Wu di hadapannya. Xiaoyan menatap dingin ke arah Tianze yang berdiri di sampingnya. Ekspresi Tianze tampak muram. Xiaoyan akhirnya berkata dengan dingin, "Hei Pak Tua, aku sudah katakan, hari ini aku akan mengambil nyawamu."
Nah, baiklah. Untuk spoiler dari Battle Through the Heaven season 5 episode 114 part 1, Mimin cukupkan sampai di sini dulu ya. Thanks for watching.